Yang perlu diketahui dulu, ulama ini ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, ulama itu jamaknya alim. Secara bahasa, orang yang mempunyai pengetahuan. Habibie itu minal ulama, jadi dia mempunyai pengetahuan. Udung Lubis minal ulama. Einstein ulama. Galileo ulama. Karena memiliki pengetahuan. Ya, karena alim itu orang yang mempunyai pengetahuan apa saja. Jadi ulama dalam bahasa Indonesia itu jadi bukan jamak, tapi mufrad, perorangan. Lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ulama adalah seorang. Ulama kok seorang. Jadi kalau orang berpidato, para ulama yang terhormat, itu tidak salah, karena ulama itu bahasa Indonesia. Karena ulama dalam bahasa Indonesia itu tunggal, bukan jamak. Berbeda dengan arti bahasa Arabnya. Ya, berbeda. Dan maknanya juga berbeda. Pokoknya bisa masuk majelis ulama, ya ulama. Jadi belum semua di majelis ulama itu belum semuanya ulama. Enggak semua, pokoknya ya masuk dulu di majelis ulama. Masa ada di pengurus ulama, majelis ulama ada ulama kan enggak. Tapi harus diketahui bahwa itu ulama bahasa Indonesia gitu. Saya ingat Gus Mus yang menjadi rancu itu karena kita itu ngomong ulama, kadang-kadang berpikir ulama seperti yang di Quran segala macam itu. Padahal ulama di Indonesia itu seringkali terbanyaknya ulama yang seperti apa, Gus? Ya kalau bahasa Indonesia kan ya semacam yang di MUI segala macam itulah macam ulama. Orang mengukur ulama itu seperti saya katakan tadi, itu harus dua-duanya, ilmunya dan kelakuannya. Lakunya itu harus sesuai dengan ilmunya, karena orang yang alim itu orang yang mengamalkan ilmunya, bukan orang yang mengetahui ilmu, tapi orang yang mengamalkan ilmunya. Saya ingin tahu bahwa ini baik, lalu dilakukan kebaikan. Tahu ini buruk, ditinggalkan. Menurut sosiolog Arif Budiman, itu kiai itu, ulama itu ada yang produk masyarakat. Karena masyarakat melihat ilmunya, melihat lakunya, maka masyarakat menyebut dia ulama atau kiai. Ada yang produk pers, karena pers menyebut-nyebutnya sebagai ulama, maka orang lain terbentuk opini sebagai dia ustaz atau ulama. Jadi banyak sekali, termasuk saya. Saya karena kawannya wartawan banyak, jadi saya tulislah saya ulama gitu, saya tulis mereka. Ada yang pemerintah, tahulah yang di MUI itu kan pemerintah aja. Ada yang bikinan politisi itu bisa bikin kiai itu. Dia beli serban 200 terus dipajang konvensi pers, kita sudah didukung 200 ulama dari itu. Ada lagi yang bikinan sendiri, mengaku-ngaku sendiri, bikinan sendiri, produk sendiri lah, dan ini murah sekali ya. Peci haji itu paling 5.000 lah paling kan. Serban itu kira-kira 50.000. Kalau yang agak wibawa yang hijau. Kemudian menghafalkan kira-kira 3-4 ayat gitu lah, yang pendek-pendek saja, yang biasa digunakan untuk umum, bangsanya la in syakartum la azidannakum, bangsa panggil gitu. Hadis juga 3-4 hadis itu diambil dari Arba'in Nawawi, sudah ada itu pendek-pendek. Innamal a'malu binniyat, innamal likulli imri'in min husni ismal, bangsa gitu-gitu lah. Terus sedikit kemampuan akting, dan itu bisa bergaul dengan Jiwo Tejo aja, sudah sebentar aja sudah bisa akting, karena dia itu akting terus selamanya hidupnya. Itu berbahaya untuk sangat itu berbahaya sangat untuk mudah, umat, Gus. Yang sangat berbahaya kalau dia melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan agama itu sendiri. Misalnya menghalalkan fitnah, menghalalkan ujaran kebencian, mengadu domba, mengacaukan rumah sendiri, seperti saya katakan. Itu bahaya. Karena orang-orang awam tahunya dia itu memang ustadz betul, kiai betul, ulama betul. Padahal menurut saya, kiai, saya mempunyai definisi sendiri karena merujuk kepada Nabi. Karena mereka selalu mengatakan, jadi ulama itu disebutkan oleh Nabi warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya
Nabi. Jadi harus nempel, apa bahasa Indonesianya nempel, harus nempel perilakunya Nabi. Mengikuti, meniru. Ya ada sedikit mirip lah bagaimana gitu. Di dalam Quran pemberian Allah tentang Nabi itu yang paling menonjol dari perilaku Nabi sebagai pemimpin adalah azizun alaihi ma'anitu. Nabi itu tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Maka saya mengatakan kiai itu karena ingin sama dengan Nabi, ingin meneruskan perjuangan Nabi, dia harus orang-orang yang dulu ilal ummah fi aini rahmah. Mereka yang melihat umat, melihat rakyat dengan mata kasih sayang. Pak Bima, saya terus sundanya terus di sini. Gak apa-apa Gus. Pak Bima rahmatin minallahi lintalahu. Kanjeng Nabi itu karena rahmat Allah itu lembut sekali. Seandainya Nabi Muhammad itu kasar, berangasan, tentu tidak ada orang yang dekat Rasulullah. Seperti yang sejarah catat, orang kepingin dekat semua dengan Rasulullah.